Halo, jumpa lagi di channel saya Julia Mekarwati. Banyak caranya dan waktu pengerjaannya untuk membuat sebuah patung dari tanah liat. Ada yang dimulai dari memahat dan mengukir langsung keseluruhannya. Entah itu secara manual menggunakan tangan atau dengan berbagai macam bantuan dengan alat-alat. Pada kerajinan patung tanah liat yang saya kerjakan, saya melakukan proses pengerjaannya terpisah. Seperti yang kamu lihat pada video-video saya terdahulu, saya banyak membuat bagian-bagian kepala patung yang terpisah. Jadi pembuatan patung tanah liat yang saya kerjakan ada proses penyambungan antara kepala patung dan bagian badannya. Dan di video kali ini saya akan berbagi cara menyambung bagian kepala dan badan patung agar tersambung, menyatu dengan baik dan merekat dengan baik. Silakan ditonton videonya, semoga bermanfaat. Please jangan lupa subscribe, like, dan share. Ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan untuk menulis komen di bawah. Dan terima kasih juga untuk yang sudah subscribe dan untuk fans-fansnya Dota Game yang sudah subscribe di channel saya ini. Terima kasih. Selamat menonton. Sebenarnya untuk melakukan penyambungan kamu bisa menggunakan clay itu tersendiri langsung untuk menyambungnya ya. Seperti contoh nih clay yang basah, yang lunak ya, yang langsung dari clay tersebut. Kamu bisa melakukan seperti ini. Bisa melakukannya langsung seperti ini ketika kamu sudah basahin, sudah kasih apa gitu. Kamu bisa melakukannya langsung seperti ini dengan menempelkannya seperti ini. Seperti ini kita basahin. Terus tempel, terus setelah kita basahin terus kamu dirapikan gitu kan, seperti ini. Terus dikelilingin, dirapiin gini. Lebih mudah. Terus nanti kamu tinggal menghaluskannya kan dengan air, dengan spatula seperti ini. Yang biasa saya lakukan adalah dengan menggunakan clay basah. Jadi clay yang ini yang kita ambil, kita taruh di suatu wadah atau apa gitu, kemudian kita lunakkan dengan air seperti ini. Kasih air sedikit, jangan banyak-banyak, sedikit aja gitu. Terus kita lunakkannya. Ini kamu bisa simpen nih, kapan waktu kamu butuh, walaupun kering kamu kasih air lagi, nanti kamu bisa pakai lagi. Nah, setelah kita lunakan, jangan terlalu jadi cair sekali ya, kayak bubur gitu ya, kayak bubur sumsum gitu ya. Sebelum kamu menyatukan bagian kepalanya dengan badannya, kamu gunakan lem dulu. Di sini ada dua macam lem yang seperti dulu saya udah pernah cerita di bagian penempelan pada bunga-bunga di keranjang. Yang saya biasa gunakan adalah lem ini, lem yang serbaguna. Dia semacam kayak, ya bukan mereknya ya, jadi kamu cari aja tulisannya lem perekat serbaguna, yang seperti Aika Aibon gitu ya, cuma warnanya bening. Kalau ini ya semacam kayak glue gitu, kayak lem kertas gini, dia keringnya kan lama ya. Jadi mesti dalam keadaan basah, clay seperti basah ini berguna banget menggunakan ini. Tapi kalau untuk yang claynya kering, menurut saya yang lebih baik yang ini, yang serbaguna, yang semacam kayak Aika Aibon tapi bening. Jadi gunakan tusuk gigi, kamu ambil, kamu masukkan kemari, sedikit aja bagian lemnya, lem yang ini kamu masukkan, tapi jangan tuang kayak begini ya, nanti belepotan gitu. Terus tuang kemari, terus kamu masukkan kemari, terus bagian ininya juga kamu lem, kamu beri juga. Jangan langsung ditaruh, enggak, jangan. Tapi saya biarkan dulu dia mengering. Dia prosesnya seperti Aika Aibon gitu. Setelah mengering beberapa menit,
baru kita masukkan itu ke dalam seperti ini misalnya gitu. Kita masukkan, dia pasti akan lebih kuat, lebih kencang gitu. Nah kemudian baru proses selanjutnya, misalnya contohnya ini udah saya lem ya tadi ya, saya seperti ini contohnya udah saya lem tadi. Baru proses selanjutnya saya menggunakan clay yang basah, yang sudah diberi air, yang sudah saya hancurkan menjadi sudah saya lembutkan menjadi seperti kayak bubur sumsum ya. Jangan terlalu seperti ini ya, gini, jangan terlalu encer banget gitu. Jadi kamu tinggal larutkan di sini, tinggal tempel gitu semua bagian ini, semua ke dalam-dalamnya, sisi-sisinya semua. Nanti dia akan seperti ini. Gak apa-apa berantakan, nanti kan bisa diiniin 2 kali tuh. Nanti dia akan seperti ini kan, kayak gini berantakan, maksudnya merekat seperti ini. Kalau dengan yang menggunakan seperti ini, yang seperti kayak bubur, dia akan mengikatnya lebih kencang ketimbang yang seperti ini. Dia akan bukan menggigit ya, mengikat itu meresap kan, karena dia ada air kan juga. Jadi pada proses pengeringannya dia akan lebih seperti lebih kencang, lebih mengikatnya lebih kencang gitu. Padahal kan proses pengeringannya enggak, dia juga akan lambat ya karena basah ya. Dan biarkan lebih baik ya prosesnya pengeringannya lama, tapi nanti pada saat kering dia akan mengikatnya lebih cepat. Memang kamu yang seperti ini ya, proses pengeringannya cepat, tapi dia belum tentu mengikat di dalamnya karena tidak ada airnya, itu sedikit ya di dalam clay ini gitu. Jadi tidak tempelan pada bagian bahu dan bagian badannya ini, dia nggak mengikat dengan kencang karena air yang di clay yang kita langsung ambil dari plastik itu nggak terlalu basah banget gitu. Jadi untuk proses penyambungan buat kaki, penyambungan buat tangan, atau kalau misalnya kamu nggak menggunakan wire ya gini ya, ini juga fungsinya lebih dengan proses seperti ini gampang, karena ketika kamu ingin membuat tangan kamu bisa menggunakan ini kan, bisa menggunakan clay yang sudah dicairkan dulu gitu, bukan dicairkan, maksudnya dilembutkan dulu dengan penambahan kawat. Dia akan lebih mengikat di sini. Nanti baru kamu tinggal penghalusannya. Menurut saya penggunaan clay yang basah itu lebih baik untuk penyambungan ketimbang melakukannya langsung dengan clay yang dari kantong plastik ini. Jadi kalau ini kan terlihatnya seperti berantakan begini kan, berantakan gini. Apa-apa nanti kalau sudah kering, sudah rapi, nanti kamu tinggal diamplas, dirapihin, nggak akan terlihat proses penyambungannya tuh. Nggak akan terlihat proses penyambungannya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih sudah menonton.